Baik, kita akan baca dengan semangat firman Tuhan supaya setan lari ya. Harus semangat baca. Saya akan baca ayat 1, nanti Bapak Ibu, Saudara baca ayat yang kedua, seperti itu kita bergantian dan mohon kita perhatikan. Pembaharuan oleh Asa. Ajaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Oke, perhatikan itu ya, itu peringatan kepada kita. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena apa? Perhatikan. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benjamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang-orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Pada waktu itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ayat 19 sama 23 ya. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ya, demikian pembacaan kita Bapak Ibu. Saya memberikan tema kepada kita pada siang hari ini. Dengan tema kita adalah mencari Tuhan, cara terbaik untuk setiap masalah kita. Ya, mencari Tuhan, cara terbaik untuk mengatasi setiap masalah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak orang kalau memiliki masalah, kalau dia punya pergumulan, ya, dia pergi kepada yang lain. Pergi mungkin kepada dukun atau dikatakan saat ini adalah orang pintar, ya, yang bisa membaca garis tangan, ya, atau kepada orang-orang yang mungkin dia tahu bahwa dia bisa menolong dia. Nah, banyak orang seperti itu. Orang Kristen pun banyak seperti itu. Nah, itu sebabnya, ya, Tuhan datang mengingatkan kita lewat firman Tuhan pada siang hari ini supaya apa? Ya, kalau kita punya masalah, ada pergumulan hidup kita, Tuhan ingatkan kita lewat firman Tuhan supaya kita datang kepada Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu, bagaimana itu Asa, ya, kita perhatikan di sini Asa
Bahwa Asa itu sebelumnya di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Asa itu adalah hidup baik dan benar di mata Tuhan. Itu ayat 2 pasal 14. Perhatikan itu. Pasal yang ke-14 ayat 2 ya. Asa melakukan apa yang benar dan baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Jadi Asa ini adalah memang orang yang sudah hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu pada pemerintahan ya Asa di situ, bahwa pada saat itu terjadi kekacauan. Itu dikatakan di ayat yang kelima, perhatikan. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena apa? Terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Nah, jadi pada waktu itu pada pemerintahan Asa, bahwa terjadi itu satu situasi yang sangat mencekam. Situasi yang tidak bisa diterima oleh banyak orang pada saat itu. Banyak orang memang tidak terima pada saat itu bangsa Israel. Tapi sebenarnya mereka tidak sadar kenapa mereka mengalami hal itu. Ya, kenapa terjadi kekacauan yang sangat besar di antara bangsa itu. Nah, saudara tahu Bapak Ibu apa penyebabnya? Karena bahwa pada saat itu bangsa Israel mereka menyembah kepada patung-patung atau dewa-dewa kekejian. Padahal mereka dulunya menyembah Allah Israel, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Kalau dulu pada zaman perjanjian baru tidak dikatakan Yesus ya, tapi Allah ya, Allah Israel begitu. Dalam perjanjian baru dikatakan Yesus. Nah, artinya Bapak Ibu, kenapa terjadi kekacauan yang sangat besar pada saat itu? Karena apa? Bangsa Israel meninggalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan lagi. Karena mungkin pada saat situasi itu semuanya baik-baik saja. Mungkin kebutuhan tercapai, semua damai, tidak ada ini ya. Jadi mereka lupa. Dan juga mereka terseret oleh dewa-dewa kekejian yang disembah oleh mereka. Ya. Tadi ada dikatakan di sini karena mereka menyembah dewa-dewa. Nah, itu sebabnya Tuhan menampilkan Asa ya untuk melakukan perubahan besar terjadi bagi bangsa Israel. Nah, saudaraku, Asa pun bisa melakukan ini karena juga Asa mau mendengar panggilan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Apakah Asa itu mendengar suara Tuhan langsung begini, Asa, bahwa aku berkata begini-begini? Bukan Bapak Ibu. Asa diingatkan oleh Nabi, ini perhatikan ayat 1. Nabi Ajarya. Ajarya bin Obed dihinggapi roh Allah. Jadi Ajarya adalah seorang nabi Tuhan. Waktu itu dipenuhi Roh Kudus, dihinggapi Roh Kudus. Inilah yang dinamanya kepenuhan Roh Kudus. Jadi waktu itu Tuhan berbicara kepada dia dan dikatakan bahwa kamu Asa harus tampil melakukan perubahan bagi bangsa Israel. Jadi ketika Nabi Ajarya mengatakan itu nubuatan itu kepada Asa, maka apa? Asa menerima. Ya, untung juga Asa adalah orang yang benar tadi. Dia anak yang baik, artinya orang yang baik yang sudah benar dan mengasihi Tuhan. Kalau sempat, ya memang tidak akan terjadi perubahan pada waktu itu. Tapi karena apa? Asa mendengar nubuatan daripada hamba Tuhan ini, makanya dia lakukan. Setelah didengar nubuatan itu, ya, maka dia datang kepada Tuhan dan merendahkan diri. Karena juga dilihat situasi pada saat itu adalah sudah kacau. Ya, sudah kacau, bahkan sudah banyak orang yang sudah mati. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Kenapa Tuhan menghukum mereka? Kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Kan mereka umat pilihan Tuhan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Betul bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kalau bangsa Israel itu menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia hanya mau hanya menyembah Allah Israel saja. Sama halnya dengan saudara dan saya. Ya, Allah yang disembah oleh Asa, Ajarya adalah Allah yang sama kita sembah, yaitu Allah Israel, Allah penyelamat. Ya, hanya mereka memang khusus spesial. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kita juga menjadi anak-anaknya. Sebenarnya dulu kita tidak.
Ya, kita di luar Israel. Tapi Tuhan datang itu melalui inkarnasi atau menjelma menjadi manusia, itu kelahirannya. Makanya ya, kita juga adalah anak-anaknya yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang mereka alami pada saat itu ya, pada ayat 6, perhatikan. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi ada banyak berbagai kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ada banyak masalah yang mereka hadapi. Bayangkanlah banyak masalah. Kalau Alkitab sudah katakan banyak masalah, itu sudah luar biasa. Kita masalah aja satu, kadang-kadang kita sudah stres. Ya, ini berbagai-bagai masalah yang diberikan Tuhan. Ini Tuhan pula yang memberikan. Karena ada juga masalah yang kita buat sendiri. Karena kesalahan kita atau karena dosa kita. Tapi ini dari Tuhan sendiri datang masalah atau pencobaan itu. Makanya kalau sempat Tuhan melakukan kesesakan atau membuat kita masalah, itu sungguh hal yang luar biasa. Harus memang betul-betul sama dengan halnya ini, bahwa mereka melakukan dosa, yaitu menyembah patung atau dewa-dewa kekejian pada waktu. Sehingga apa? Pada masa itu mereka tidak mencari Allah. Perhatikan di sini ayat kedua. Pergilah menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencari dia, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkan, kamu akan ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memang meninggalkan Tuhan, ya, maka Tuhan katakan Tuhan akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita datang mencari Tuhan, maka dikatakan kita akan berkenan menemui dia. Kita akan bisa berkata, Bapak ini aku, Bapak ini anakku, Tuhan ini keluargaku, ini bisnisku, ini pekerjaanku, ini aku Tuhan, ini masalahku, ini pergumulanku. Maka apa? Tuhan mendengarkan kita. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Kita datang mencari Tuhan. Ya. Saat di waktu itu pada mereka itu mengalami kesesakan yang luar biasa. Tapi Tuhan berbicara kepada Azaria, dan pada saat itu Nabi Asa, Raja Asa itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Azaria itu, sehingga dia datang langsung. Katakanlah ini kalau saat sekarang itu dia adalah hamba Tuhan. Jadi dia mewakili bangsa Israel. Dia langsung datang kepada Tuhan dan dia bersujud dan berlutut, dan dia katakan bahwa dia akan melakukan perubahan di dalam bangsa Israel. Nah, artinya apa? Dikatakan di situ bahwa Asa melakukan perubahan. Ayat kelima. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena apa? Terjadi kekacauan. Ayat 6. Kita ke ayat 7 ya. Tetapi kamu ini, ya, ini berbicara kepada Asa. Tetapi kamu ini Asa, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, katanya. Karena ada upah atas usahamu. Jadi kalau kita berusaha mencari Tuhan, ya, kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, maka ada upah yang menanti Bapak Ibu dan saya. Makanya tidak ada yang sia-sia kalau saudara datang beribadah. 3 kali beribadah 1 minggu tidak akan sia-sia, malah akan bertambah mahkotamu. Ya. Tapi yang paling sedihnya, kalau sampai berbulan-bulan tidak pernah datang ibadah, bahkan bertahun-tahun tidak pernah ibadah, saya tidak tahu bagaimana Tuhan marah kepada dia. Oke, sekarang memang gak kelihatan, biasa-biasa aja. Tapi kalau Tuhan sudah marah, tidak gampang nyawa kita dicabut oleh Tuhan. Tapi karena apa? Tuhan kita memang Allah yang bermurah hati. Tidak ada yang baik yang menanti kita datang sampai kita datang merendahkan diri di hadapannya. Sama halnya seperti ini. Ya, Asa datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan supaya apa? Dia mengampuni segala dosa pelanggaran bangsa Israel yang menyembah kepada apa? Patung-patung kekejian itu. Ketika apa? Asa menyerukan, ayo semua bertobat. Datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dikatakan tadi. Mereka datang mencari Tuhan. Nah, ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Azaria tadi, ia menguatkan hatinya, ya. Dan perhatikan, dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yudea dan Benjamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim.
ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Nah, ketika Asa tampil membawa perubahan besar terjadi atas bangsa Israel, maka Tuhan dikatakan berkenan ditemui oleh bangsa itu. Sehingga apa? Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada tadi di ayat berapa tadi ini? Ayat, coba kita mulai dari ayat yang ke-13, yang ke-12 ya, Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Oke, dari 11 ya. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Artinya apa? Mereka komitmen, bertekad untuk datang mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ada orang tidak mau datang dengan segenap hati, hanya datang-datang, tapi tidak punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang dengan penuh kerinduan menyembah Tuhan, beribadah dengan Tuhan, ya, ada hati yang bagaimana supaya Tuhan, aku dipenuhi Tuhan. Aku datang supaya aku merasakan kelegaan. Aku datang supaya Tuhan mengangkat setiap masalahku. Aku datang supaya aku dapat menyenangkan hatimu. Kalau ada hati dan komitmen seperti itu, maka apa? Tuhan akan disenangkan lewat hidup kita, Bapak Ibu. Ya, begitu dengan bangsa Israel. Mereka dengan segenap hati dan jiwa, ya, mereka datang. Dikatakan banyak, Bapak Ibu perhatikan, bukan hanya orang tua. Ayat 13. Setiap orang ya, dia udah di situ anak-anak semuanya, baik anak-anak. Jadi anak-anak pun datang ikut bertobat, Bapak Ibu. Perlu anak-anak bertobat, dengar firman Tuhan, dengar nasihat, dengar perintah. Ya, jadi bukan dikatakan hanya orang tua di sini. Ya, baik anak laki-laki ataupun perempuan, ya, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Jadi setiap anak-anak yang tidak mencari Tuhan, orang tua akan dihukum mati. Karena Asa berkata, kita cukuplah penderitaan yang luar biasa ini. Harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, katanya. Begitu ya. Ayat 14 dikatakan, mereka bersumpah setia. Akhirnya mereka punya komitmen. Dan mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri sangkakala. Seluruh Yudea bersukaria dan bersumpah karena dengan segenap hati mereka setia dan dengan kehendak yang bulat. Ini perhatikan, tekad yang bulat, mereka mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui dan Tuhan mengadukan mereka keamanan. Selama itu tidak ada keamanan, kekacauan, keributan, perang terjadi. Ya, anak-anaknya mati, orang tuanya mati, semua ada banyak kehilangan keluarga. Oleh karena apa? Kekacauan yang terjadi. Masalah yang besar terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi ketika Asa menyerukan kepada bangsa Israel supaya bertobat dan datang meninggalkan ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, akhirnya apa? Tuhan juga ibah kepada mereka. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa juga masalah kita saat ini. Ya, pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Bapak Ibu. Sama halnya juga dengan kami sebagai gembala. Ya, tapi Tuhan berjanji kepada kita, ketika kita datang dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan tekad yang bulat, apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan pulihkan. Tapi banyak orang tidak mau datang, itu dia. Betul, banyak orang sudah tahu ada hal yang tidak baik dari atas, tapi tidak mau datang mencari Tuhan. Ya. Ada satu orang semalam saya layani di sini, ada sahabat kita yang membawa jiwa, saya layani, ya, bahwa pertama dia tidak mengaku, dan akhirnya kedua saya layani terus dia mengaku. Rupanya dari keturunan sudah berapa kali menikah orang tua. Nah begitu. Jadi saya bilang kalau itu tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka roh itu akan turun kepadamu. Saya bilang, saya bukan menakut-nakuti, tapi yang saya lihat dan yang kami perhatikan dalam pelayanan, memang itu terjadi. Saya bilang, saya doakan itu ini, ya, saya doakan. Dan dia juga katanya dia sering kalau pacaran, dia sering diputuskan. Saya bilang luar biasa itu ya. Biasanya cowok yang memutuskan, ini pula cewek yang memutuskan. Saya bilang, tapi kenapa ada terjadi seperti itu? Kau perhatikan, cek dari atas. Ada apa di atas? Ya, ada apa? Nah, saya kasih tahu dosa keturunan, ya kutuk-kutuk dosa keturunan ini saya kasih tahu.
Jadi kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan turun kepadamu. Itu bukan asal-asal dibilang, memang itu kenyataan. Karena apa? Setan datang untuk menghancurkan, membunuh dan membinasakan orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mengalami damai. Supaya hidup kita ini kacau, hidup kita ini tidak, ya kita itu putus asa begitu. Itu kerjaan setan. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang membunuh dan membinasakan. Tapi siapa datang? Tuhan datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan-kelimpahan, bukan berarti hanya uang, tapi itu termasuk juga berkat-berkat. Damai sejahtera, ya, itu juga akan diberikan kepada kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, mari kita cek bagaimana keturunan daripada orang tua kita. Apakah baik-baik saja? Kalau baik-baik saja tetap juga cari Tuhan. Tapi kalau kurang baik dari atas, mari datang kepada Tuhan. Dan juga dalam mencari Tuhan gak bisa main-main, betul? Ya, gak bisa main-main. Datanglah. Gak bisa kesuka hati. Harus betul-betul kalau mau Bapak Ibu mau lepas dari kutuk itu, Bapak Ibu harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau enggak, pasti akan turun. Yakin? Pasti akan turun. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semua datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa itu dan mencari Tuhan dengan segenap hati seperti Asa ini, maka apa? Tuhan berkenan kita temui. Dan ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan putuskanlah kutuk ini dari saya, putuskanlah kutuk ini dari saya, maka apa? Itu akan putus darimu. Itu akan putus dari keluargamu. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh bermain-main dengan Tuhan, ya, melayani Tuhan dengan main-main, tidak ada upah. Tidak ada upah Bapak Ibu. Jadi harus dengan segenap hati seperti Asa membawa bangsa Israel untuk hidup sungguh-sungguh dan berkenan kepada Tuhan. Makanya ada firman Tuhan dikatakan, aku akan apa? Memberikan kutuk kepada keturunan sampai keturunan keempat. Ada yang mau menerima kutuk keempat? Keturunan pertama aja kita sudah hampir angkat tangan. Kedua angkat tangan. Bayangkan sampai keturunan keempat. Kutuk dosa itu, ya, turun kepada anak cucu kita. Apa tidak melarat? Apakah hati kita akan hancur kan? Tapi ketika kita datang, ketika umat Tuhan datang dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, maka apa? Tuhan akan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Karena itu Tuhan mengingatkan kita kepada kita semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari cari Tuhanlah sungguh-sungguh. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ya, memberilah dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Karena apa? Semua yang kita punya, semua yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Kalau Tuhan pun izinkan apa yang kita miliki saat ini, itu semua karena Tuhan berkenan atas kita. Kalau saatnya Tuhan tidak berkenan, semua bisa dicabut. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, mari mulai saat ini, mari bagaimana Asa membawa bangsa Israel datang dengan sungguh-sungguh dengan hati yang bulat untuk mencari Tuhan. Bukan hanya orang tua, anak-anak, pemuda-pemuda, remaja harus datang mencari Tuhan. Supaya apa? Itu tadi, kutuk itu tidak akan turun kepada kita. Nah, ketika dikatakan Asa dan seluruh umat Israel mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada waktu itu kan kekacauan terjadi. Apa dampak ketika Asa membawa umat-umat Israel untuk mencari Tuhan? Ayat 19, perhatikan Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama dulu. 2, 3 ya. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Artinya apa? Ada damai. Ketika Bapak Ibu juga mencari Tuhan, ada damai. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, maka apa? Berkat-berkat Tuhan akan turun. Kutuk-kutuk tidak akan mengikuti kita, tidak akan mengikuti anak-anak kita. Tapi kita akan lihat masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah akan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ayat yang terakhir mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita buka dalam kitab Amos. Amos pasal yang ke-5. Oke, dapat? Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 dan ke-6. Kita baca dulu ini. Jadi kalau orang datang mencari Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dari kesesakan, dari kutuk, bahkan juga kita akan hidup. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dulu. 2, 3 ya.
Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6, 2-3 ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, artinya apa? Kalau kita datang mencari Tuhan, kalau kita datang mencari hadiratnya selalu, merindukan senantiasa ibadah, merindukan doa-doa, ya, maka saya percaya Tuhan berkata Dia akan berkenan kita temui. Dan yang kedua, Dia akan melepaskan kita daripada kesesakan kita. Yang ketiga, Dia akan melepaskan kutuk-kutuk daripada keturunan orang tua kita, nenek moyang kita, atau mungkin juga dosa kita secara pribadi tidak akan turun kepada anak kita. Karena apa? Kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Sehingga apa? Kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami ketenangan, berkat-berkat juga akan mengikuti kehidupan kita. Jadi demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu yang saya berikan kepada kita. Mari carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan hidup. Carilah Tuhan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberkati kita. Dia akan menjauhkan segala kekacauan. Artinya apa? Masalah, tantangan yang kita hidup. Kalau kita cari Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Apapun masalah, problema hidup Bapak Ibu saat ini. Apakah mungkin mencari pasangan hidup? Mari datang kepada Tuhan. Katakan, ini saya Tuhan. Ya, mencari pekerjaan, Tuhan tolong saya merindukan pekerjaan. Keuangan yang mungkin morak-marit, ya, mari datang. Tuhan akan selalu buka jalan bagi kita. Karena apa? Kita ini anak-anaknya. Dia mengasihi kita. Kita rindu bahwa kita ini bahagia. Kita ini sejahtera. Karena apa? Kita anak yang dikasihinya. Orang kita biji matanya. Tapi kenapa sering kita tidak menerima berkat-berkat itu?